Pak Dhani minta permisi. Tadi Pak Dhani bicara sama Bu Sofiatul, tunjukkan bukti. Apakah Bu Sofiatul bisa diminta izin, kasih tunjuk ayat kitabnya Bapak? Minta permisi Pak Dhani. Oke, sekali lagi Pak, selain dari Kementerian Agama, bukan resmi, kita tidak pakai. Oh, kalau hadis, Saya peduli sama Pak Dhani. Saya peduli sama semua umat muslim di Indonesia sana yang tertipu oleh ajaran ini. Sekarang Nanti kalau dari nanti Pak Dhani, pikirkan dulu nasibmu yang nanti akan datang mendekati neraka. Ya, Pak Dhani pikirin itu dulu tuh. Ya. Jadi begini saja, Bu Sofi ditampilkan aja, dibacakan aja Pak Bom. Ditampilkan, dibacakan aja, dan itu selesai. Itu selesai. Tolong dihargai. Tampilkan Kalau memang nggak dihargai Pak Bom, saya kira aja silakan. Saya bukan mau tidak mau tampilkan. Begini, ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab, ini syarat saya. Jadi minta maaf saudara-saudaraku, kalau kita diizinkan oleh umat Islam baru kita buka. Kalau tidak jangan bukakan. Saya pikir begitu ya. Yang penting kita tidak nafsirkan Pak Bom. Yang penting kita tidak nafsirkan, tampilkan aja, bacakan saja, selesai sudah. Ini itu adalah Kementerian Agama yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Indonesia yang taat resmi di Kementerian Agama. Kalau tidak resmi kita bisa menangani. Yang saya pedulikan adalah nasib semua orang-orang muslim di luar sana yang nasibnya harus datang mendatangi Tampilkan saja, kemudian dibacakan saja, selesai. Jadi mau pakai atau tidak. Pak Bom, saya kembali kepada konsep pengampunan dosa ya. Jadi konsep pengampunan dosa di dalam Islam itu adalah artinya perbuatan dosa. Sabar ya. Pak Dhani begini Pak Dhani, Pak Bom. Kenapa Pak Dhani takut? Kenapa Pak Dhani takut kita mengambilkan tafsir ajaran lain karena takut bohongnya? Oh, teman-teman di sini sudah tahu Pak Bom kan? Mungkin Bu Sofiatul belum. Karena itu ya. Pak Dhani bertanya sama Pak Bom tentang Alkitab. Puji Tuhan Pak Bom bisa melayani Pak Dhani mulai dari awal sampai Z. Pertanyaan saya cuma satu. Saya udah nanti saya akan tampilkan ayat Alkitab semua. Saya tidak menafsirkan apa tidak. Saya terserah Bapak kan minta saya akan jawab semua Pak ya. Nah, dalam arti ini Pak Dhani, saya hargai Pak Dhani. Maksudnya saya minta izin sama Pak Dhani, bisa nggak kita menampilkan surat hadis jalan lain, Bapak mau terima dan tidak, kami tampilkan saja supaya bukan hadis Pak Bom, tafsir jalan lain. Tafsir bukan hadis tapi tafsir. Jadi yang namanya tafsir Pak Bom, sekali lagi yang namanya tafsir itu tetap kita mengacu kepada lembaga yang resmi yang menafsirkan. Bukan orang yang di luar. Bapak mau taruhan sama saya, ajaran lain Bapak buang. Jalan lain itu resmi, itu ulama itu, ulama besar itu. Tafsir Ibnu Dhani. Ya, sabar dulu Bu. Ya, Bu Sofiatul sama Pak Mordecai sabar dulu ya. Pak Dhani, saya minta izin sama Pak Dhani. Ini kan tafsir Jalalain ini kan dari negara Arab Saudi ya, dari itu Arab Saudi punya Pak. Iya, saya udah pernah dengar ya. Makanya saya minta izin sama Pak Dhani. Pak Dhani kan suruh saya tampilkan di sini kan ajaran rohani. Kalau memang benar kenapa takut Pak? Ya, saya jadi begini Pak Bom. Sebentar Bu, sebentar ya. Pak Dhani sabar. Saya masih bicara Pak Dhani. Kok takut? Ya, gini Pak Dhani. Bentar ya. Kita jangan bilang kita takut apa-apa, jangan. Pak Dhani, saya minta izin, boleh ya? Saya kasih tunjuk karena tadi Pak Dhani bilang begini. Ya, karena Anda menuduh saya berbohong. Ya, sabar Bu Sofiatul. Karena Pak Dhani bilang Bu Sofiatul berbohong, jadi supaya kita clear, bisa enak, Pak Dhani boleh tanya sama Pak Bom 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, tidak apa-apa. Hanya satu saja saya minta izin, apakah bisa Bu Sofiatul menunjukkan tafsir jalan lain, hanya menunjuk saja, nanti netizen yang menilai, kami tidak menerjemahkan, kami hanya membaca. Boleh? Boleh Pak Dhani? Kita punya konsekuensinya Pak Bom. Kalau memang membolehkan, saya membolehkan tafsir yang di luar Kementerian Agama, otomatis nanti Pak Bom juga harus membolehkan juga kitab-kitab Injil dari Barnabas, dari Thomas. Boleh. Bentar. Dulu. Silakan. Pak Dhani mau kamu kutip Injil Barnabas, Injil apa, Injil Dhani, Injil Aditya, semua Injil silakan Anda tanya. Kekristenan terbuka.
Injil Pak Dhani, nenek moyang Pak Dhani, opa Pak Dhani, kakak Pak Dhani, adik Pak Dhani, Injil semuanya silakan di sini. Kita akan uji. Ya, Silakan Pak kita Dhani. buka di sini ya. Bukan, Pak Dhani belum jawab pertanyaan saya. Bentar ya. Teman-teman tolong diam, sabar. Kalau tidak dengar saya kasih turun. Ini hak saya di sini. Maaf, saya ikut aturan. Saya sudah dapat tegur dari YouTube 1000 kali. Pak Dhani, boleh ya? Minta izin ya, karena tadi Pak Dhani punya pernyataan bahwa Bu Sofiatul tidak sesuai konteks dan saya berbohong katanya. Saya boleh ya, sendiri. boleh kita tampilkan saja. Ini dari Kementerian Arab Saudi. Saya pernah baca. Ini sah. Pak Dhani muter-muter, Pak Dhani lama. Ayo ngomong aja Boleh ya? cepetan. Oke. Silakan. Bisa. Kita tampilkan aja, baca aja. Silakan dari ada yang punya ini? Ada nggak? Private chat, Pak. Private chat yang Langsung punya? diklik aja itu Pak. Al-Tasir Surah Maryam 71. Klik. Tafsir aja dari Pak Ibn Abbas. Jangan pakai tafsir Ibnu Dhani, apalagi Ibnu Sofiatul. Ya pasti nggak laku lah. Saya Inggris loh. Saya Inggris ya Pak penggugat ya. Ya, betul. Tapi kelihatan tuh. Gampang. Bahasa Arabnya juga ada. Antar. Saya yang Jadi Pak Dhani memang bantu share screen, membingungkan. Pak. Dulu dia mengatakan dia harus bayar harga dosanya di neraka nggak tahu berapa tahun dan berapa lama. Ya, dulu Pak Dhani seperti itu. Kemudian kan ada, waktu itu saya tanya, kalau kamu bayar dosamu ngapain lagi lu mesti ditimbang dan ngapain lagi lu mesti naik ke jembatan? Akhirnya dia bingung nggak bisa jawab. Udah, nah Pak, karena belum. ini ada selisih teologi di sini. Klaim terus tanpa batas. Oh sorry, saya kalau ngomong nggak seperti Bapak yang tidak pernah menampilkan ayatnya. Silakan sini ya. Pak Dhani ngomong seperti itu. Betul, Pak, betul. Bu Sofiatul sabar ya. Klaim tanpa batas. Ayat 54 ya. Saya tidak suka berkaki ya seperti iblis temannya Bapak itu. Harusnya 71, Pak. Yang 54 juga 71. Oh 71. Juga itu 71. Bukan 54. Bukan. 71 dong, Maryam 71. Quick display, Pak, di situ. Yang kotak merah display, nah itu. Itu dia. There is not one of you but shall come to it. That is but shall enter hell. Welcome to the Seorang hell. pun daripada kamu kecuali harus mendatanginya dan masuk ke dalam neraka. That is an inevitability. Artinya sudah ketetapan already decreed by your Lord. Sudah ditetapkan oleh Tuhanmu, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Ya, something which he made inevitable, tidak terhindarkan. Ya, jadi kamu harus masuk Pak ke dalam neraka. Dan itu tidak terhindarkan karena itu merupakan a decree by your Lord, something which he made inevitable, which he decreed, yang sudah dideklarasikan. He will not waive it. Dia tidak akan tidak akan berubah, ya, menghapusnya. You will not be able to avoid the hell, Pak. You shall enter hell and be ready for it. Satu-satu. Biar Bu Sofiatul aja dulu, Bu. Sofiatul aja. Nah, nanti. Ya, ini ada banyak orang bisa bahasa Inggris. Ini ada bahasa Arabnya. Tafsir Al-Jalalain ini adalah tafsir yang lebih tua dan tafsir yang lebih dipercaya dibandingkan tafsir Kemenang. Ya, Indonesia belum ada. Indonesia belum negara Islam, tafsir Al-Jalalain sudah ada. Iya. Pak Dhani, bersiap-siaplah Anda untuk segera masuk dan mendatangi nerakamu. Dan sekarang saya tanyakan kepada Bu Uti. Bu Uti seorang guru bahasa Inggris. Silakan terjemahkan Bu Uti. Biar Bu Dhani baca Arabnya dulu. Cannot be read it. Sebentar. Cannot be read. I cannot read it. Don't speak English because Pak Dhani speak Arab. Oke, Pak Dhani, silakan, please. Ya, wa inkum illa wariduha. Be ready Pak Dhani. Kamu segera siap-siap masuk neraka loh. Nggak tahu umurmu berapa lama lagi. Wa minkum, maknanya adalah dan tidak ada seorang pun wa minkum illa kecuali wariduha. Wariduha itu mendatangi, bukan dahala. Kalau dahala ibu pun itu baru masuk. Wariduha, bukan dahala. And entering. Makanya Islam punya bahasa original. Saya datang. Bahasa originalnya wariduha. Bukan dahala. Di Google Pak. Copy paste di Google. Satu, berisik. Sudah selesai Pak Bombom, udah jelas semua biar pemirsa yang mendengar menilai. Entering itu masuk, selesai. Jelas bahwa Pak Dhani segera siap-siap, umurmu nggak tahu berapa lama lagi, kayaknya kamu sudah Dibaptis.
Coba Ya, sebentar, kalau kepala katanya enam, Ibu kalau Lufiatul siap-siap bisa kamu bahasa harus Arab, buktikan. Anda di publik ini Anda bisa bahasa Arab. harusnya disipku. Buktikan Segera Anda bisa lepaskan bahasa dari Arab. Dengan ilmu saya. jinmu itu supaya kamu masuk ke Mari surga kita Pak Dani. berbicara menggunakan bahasa Arab. Katanya Anda bisa bahasa Arab. Silakan. Mari kita berbicara bahasa Arab. Bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan saya bisa bahasa Arab. Pak Dani bisa bahasa Arab? Ya. Kenapa tantangan saya kemarin dengan Husein Bapak nggak jawab? Bapak akan Takut siap ya? dengan bahasa Arab. Dulu pertama dulu gampang berani. Mana bahasa Arab Pak Dani katanya? Saya layan nih. Udah. Bahasa Arab. Pak Dani. Udah Bang Dani, Bu Sofi sudah selesai. Ngomong Bang doang. Dani, Bu Sofi sudah selesai. Bahasa Arab. Udah Pak Dani, udah. Udah selesai. Biar pemirsa yang menilai. Kita lanjut ke topik kita. Back Sudah to jelas point ya? topik. Ya. Sudah jelas Pak Dani siapa yang berbohong di sini? Jadi katanya udah jelas. welcome, ternyata welcome to the hell itu bukan isapan jempol, itu aja kok. Welcome to hell. Lagi pula, boleh saya bicara lagi pula? Kan tadi kita sudah baca tentang Abraham dan Lazarus itu. Sudah ada dua tempat, dua jalan ya, yang nggak bisa terselami. Penduduk sorga nggak bisa pergi ke neraka, dari neraka nggak bisa sampai ke surga. Jadi kalau dikatakan mendatangi neraka lalu dipindahkan ke sorga, ini nggak alkitabiah dan tidak al-Quraniyah, Pak. Nggak ada jurang Al-Quraniyah. yang nggak ada jurang pemisah yang tak bisa diselami antara neraka dan sorga. Ada Al-Qur'annya. Quraniyah. Mantap. Bauti. Antara surga dan neraka itu Tapi- bagian tapi yang memang- sudah dipisahkan. Surga dan neraka itu bagian yang sudah dipisahkan yang nggak akan bisa diselami oleh penduduk neraka. Tidak akan pernah ada ceritanya pergi ke sorga. Penduduk sorga nggak akan pernah lagi dibalikan ke neraka. Karena neraka dan sorga itu Bukti yang ada Alkitabiah, Bu. Berarti ada Qurannya juga. Al-Qur'aniyah. Terakhir. Dan terlalu tegang, Bu. Agak sedikit. Kita lanjut yang lainnya. Sudah selesai. Sekarang Ya, Salah sedikit, Bu. neraka itu kan diadili dulu, itu kan sudah final ya. Masuk neraka atau ke sorga itu sudah final. Jadi keputusan terakhir Bapak Dani masuk neraka tanpa bisa ke sorga. Karena kalau sudah masuk neraka, nggak akan lagi bisa ke sorga. Ada jurang yang tidak bisa terselami, Pak. Alkitabiah mengatakan Ya, begitu. Pak Dani. Ya, gitu ya. Daninya sudah keluar. Oke, saya mau ngomong seperti ini. Saya mau ngomong seperti ini sebentar, saya tambahkan. Jadi pada waktu pembicaraan kita, kayaknya waktu di CIA, pada waktu itu nggak cuma sama Pak Dani, ada dua orang. Itu ada Madia mau masuk. Namanya siapa? Pak Dani mengatakan pada waktu kita harus dicuci dosanya dulu di neraka. Berapa lama nggak tahu, berapa tahun. Ya, ada berapa puluh tahun, berapa ratus tahun nggak tahu. Kemudian saya tanya, lah kalau kamu sudah bayar dosamu di neraka, ngapain lagi? Kamu di penghakiman kok masih harus ditimbang, ngitungin debit kredit amalmu, dan kamu harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kalau sudah dibayar kan harusnya sudah lunas, betul nggak ya Bu? Masa orang sudah dibayar masih ditagih lagi Bu, hitung-hitungan? Contohnya kalau kita ngutang sama orang, udah aku lunasin, udah aku bayar, ngapain lagi lo hitung-hitungan sama gue? Kan udah gue lunasin, ya kan? Pak Dani nggak bisa jawab. Setuju. Ya, terus kemudian saya tanya, lah kalau kamu digebukin sama mungkar sama nangkir, ya kamu dia nggak bisa jawab karena ini konsep ini kan membingungkan, ya nggak? Masuk ke alam kubur, digebukin mungkar sama nangkir, ya kan? Terus kemudian ke alam barzah, mereka harus mendatangi neraka, bayar dosanya lagi, lah digebukin di kuburan ini untuk apa? Bauti kemana, Bauti? Jadi bagaimana mereka mengkorelasikan hal ini? Mereka bingung. Saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Ya, begini, silakan, Pak. memang ada dua pendapat ya. Apakah itu berdasarkan dalil atau enggak, saya nggak tahu ya. Dalam diskusi itu ada dua versi yang pernah saya dengar. Ada yang mengatakan begini, pahala dan dosa itu ditimbang. Kalau kebanyakan pahala dia masuk surga, ya. Kalau kebanyakan neraka dosa dia masuk neraka. Ada juga yang bilang pakai api pencucian, artinya dia disuci dulu masuk neraka, nanti baru masuk surga gitu, sesuai dengan timbangannya. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Makanya berhubung dengan tafsir Kemenak tadi ya, dikatakan memang akhir-akhir kan dikatakan ada yang selamat, di jalannya dimanakan cepat gitu ya, seperti kilat ya katanya tadi. Nah, pertanyaan saya, adakah manusia bisa secepat itu? Oke lah, ketika manusia masuk dalam surga itu sempurna bisa ya, tapi ini kan belum masuk surga. Baru proses, baru mau jalan ke sana gitu. Ya. Nah, ini kan nggak ada manusia bilang secepat itu ya. Silakan lanjut yang lain. Saya tambahin gitu sedikit Pak Bom. Ya. Dikit aja Pak Bom. Tadi dikatakan ya
kalau berbahasa Indonesia saya rasa kita sudah paham lah ya teman-teman di live chat ya. Mendatangi neraka, mendatanginya, niatnya neraka. Ya jelas masuk neraka. Ya, Mas Dani tidak boleh lagi berbohong ya. Mendatangi neraka ya jelas masuk neraka. Ya, contoh misalnya, saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno. Ya, saya masuk ke Istora. Berarti kalau saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, padahal saya di Jalan Jenderal Sudirman, di Gedung Sabit Mas. Ya, nggak mungkin. Itu bukan Istora Senayan. Istora Senayan, ya semua bundaran itu sampai ke gedung sana Kementerian Olahraga, perbatasan hotel sana segala macam. Ya, itu Mbak Dani. Jadi mendatanginya artinya ya masuk ke dalam kira-kira gitu. Berarti nanti Pak Dani Bisa nanti di saja laundry berarti Timothy, nanti bisa ya. saja Timothy demo di situ atau manjat genteng. Enggak, Iya, sebenarnya lagi begini. pula Jelas sudah masuk. melalui semua Gitu. proses itu. Ya, Ya. setelah proses itu semua udah dilalui ya. Putusan terakhir kan mereka mengatakan semua atas ridha Allah. Jadi walaupun mereka sudah mendatangi neraka, melewati jembatan Sirotol Mustaqim gitu kan, ditimbang, keputusan terakhir tetap di tangan Allah adalah atas dasar ridha Allah. Nah, ini kan kayaknya riskan sekali ya. Masih nggak pasti lagi ya kan? Iya, Bukan. kita nggak tahu bagaimana. Umat muslim yang mendengarkan kita malam ini, kita harus berpikir ulang karena kita taruhannya hidup mati loh ini. Kalau kita salah pilih juru selamat, ya kamu akan terhilang selamanya. Makanya Yesus itu ketika dia lahir ke dalam dunia, malaikat Gabriel mengatakan anak Maryam kepada Maryam, anakmu ini harus diberi nama Yeshua karena itu ada artinya, ya bukan diserupakan artinya. Arti nama Yeshua itu adalah Allah yang menyelamatkan. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukan diserupakan. Ya, jadi ketika Maria mengandung Yesus, ya Allah lewat malaikat Gabriel, ini secara spesifik loh, berpesan, anak ini jangan lu beri nama Joko, ya, jangan juga lu beri nama Paijo. Paijo, jangan, nggak boleh lu kasih nama Paijo. Ya, malaikat Gabriel secara spesifik mengatakan anak ini harus kau beri nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan ya, Jibril makanya ya, Bu, gelarnya ya? Mesias. Bu Sofi, Ya. saya akan percaya kalau itu yang diserupakan apabila nubuatannya ada diserupakan, saya akan percaya. Ya. Ada nggak nubuatan diserupakan? Nggak ada. Nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Nggak ada. Jadi nggak Nubuatannya mungkin. semuanya menyangkut, bahkan bajunya diundi semua ada kan? Lambungnya ditusuk ada kan? Iya kan? Nah, Tangannya itu dipaku, nubuatan ada. kesaksian. Nah, sekarang di kitab mereka, untuk di kitab inilah begini Bu aku Sofi. datang. Ya, di kitab mereka kan dikatakan diserupakan. Ada nggak di kitab mereka itu nubuatan diserupakan? Nggak tahu kita ya. Ketika Mesias datang, maka dia akan diserupakan sehingga dia tidak akan mati. Padahal semua nubuatan menyatakan Mesias harus mati. Jawabannya Bu walam-walam. Jawabannya walam-walam. Orang nubuat Yahudi jadi keraja sampai sekarang nggak ada terbukti, Pak. Gimana? Nggak ada buktinya. Iya, ada 1400 Kata si tahun. Ari, ada katanya Pak, hanya beberapa hari terus mati selesai katanya. Ini dia buktinya. Jadi gini, kalau menurut saya Pak ya, Pak Dani itu pintar sebenarnya, dia tahu kok. Apa yang dia bicarakan dia tahu, cuma dia belaga bego aja. Pak Bombom itu dia minum apa tuh Pak Bombom? Sekarang Bayangin nggak begini Pak Bombom aja. pas dia lagi tanda tangan gitu, Pak Bombom bayangin nggak pas lagi dia tanda tangan gitu yang keluar bukan airnya, yang keluar yang itu, yang tepung-tepungnya itu, hijau-hijaunya. Sekarang gini teman-teman ya. Kalimatnya itu gampang mudah kita cerna. Saya mendatangi rumahnya Pak Bombom di Papua. Ya pasti saya ada di sana dong. Nggak mungkin saya di Jakarta saya bilang saya mendatangi rumah Pak Bombom. Kan nggak mungkin. Itu kalimat sudah jelas banget kok. Ayat 72-nya lebih jelas Pak. Dan meninggalkan sebagian mereka di neraka dalam keadaan bertelut. Ya artinya mereka semua datang. Mendatangi masuk neraka. Lalu sebagian ditinggalkan dalam keadaan bertekuk lutut. Itu jelas banget. Iya, betul. Dia tahu, Bu. Cuman dia belaga bego, Bu. Sama dengan Ari itu 11-12. Artinya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Ya, Betul, impossible. setuju. Saya mau gugat Ibu Sofiatul ini. Gugat sekarang, gugat. Bu Sofiatul. Artinya begini Bu, Namanya sang penggugat. begini, Robo, mendatangi kan begini. Begitu datang serem, pulang lagi.
Ya silakan Pak Penggugat. Penggugat silakan. Bu Sofiatul, Ibu salah Bu, mereka tuh bukan memasuki neraka. Soalnya ada hadis yang mengatakan dosa mereka yang sebesar gunung itu ya dikasihkan ke Yahudi dan Nasrani. Nah, itu juga konsep yang kita perlu bertanya. Makanya saya tuh bingung Pak, karena konsep mereka pertama begini loh. Pertama mereka kan kalau di alam kubur digebukin sama mungkar sama nangkir nih kalau orang kafir, ya kan? Nah itu digebukin sama mungkar nangkir itu berapa lama? Kemudian ketika saya tanya Pak Dhani, kalau satu hari orang mati di seluruh dunia katakan nggak usah banyak-banyak deh 1 juta aja. Terus mungkar sama nangkir ini gimana gebukinya pindah-pindah gitu, sini ke sini ke sini. Oh katanya mungkar sama nangkir itu adalah jenis malaikat. Jadi ada banyak mungkar dan nangkir katanya. Iya, kalaupun hadis itu benar, seandainya hadis itu benar ya, ada yang dikatakan pada akhir zaman dosanya orang beriman akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi Nasrani sebesar gunung ya. Nah, seandainya hadis itu benar, berarti seandainya ya, atau sahih, itu urusan mereka sahih tidaknya ada, kita hanya membaca. Artinya apa? Dosanya mereka itu ditebus oleh orang kafir. Nah, sedangkan dosa kita ditebus oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan, begitu. Itu bedanya mungkin. Kalau hadis itu sahih. Itu muter-muter dong. Saya tadi mau tanya sama Pak Dhani, kira-kira di neraka itu ada spanduk gede nanti nggak ya? Welcome to the hell. Please enter to clean your sin. Bukan, gitu kan? silakan antri ambil tiket. Enggak, saya rasa ada pintunya. Ya, kalau yang ini masuk sebelah kiri, yang lu masuk ke pintu sebelah kanan gitu, Pak. Tergantung tiketnya. Berbaris dulu, Bu, ditendang dari belakang. Oh, baris dulu ya. Ayo. Tapi ngeri kali loh ya, ngeri kali. Tapi ini sebenarnya sih sejalan sama kita ya, bahwa semua manusia berdosa dan kita sudah ditakdirkan, sebenarnya kita sudah terhilang. Sebenarnya memang itu takdir kita semua untuk masuk neraka gitu. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus aja kita ini dipilih dan ditebus. Kalau enggak ya kita gosong. Dan saya heran ya, mendekati, kebayang nggak Pak? Kalau yang di kitab Daniel itu kan baru-baru deket aja kan orang udah gosong kan sama perapian itu. Betul sekali. Nah, itu gimana tuh?